Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasar. Apa kabar nih emak-emak yang beli daster baru ternyata nggak ada kantongnya bos. Apa solusinya harus pakai kantong plastik kalau bawa duit? Jangan bos ya. Admin kasih tips tentang bagaimana cara membuat kantong daster. Nah ceritanya ini ada 3 daster bos ya. Yang satu itu murni nggak ada kantongnya, lalu yang 2 ini ada kantongnya tapi terlalu turun ke bawah, ke pinggul, kemudian juga terlalu cetek bos. Kalau buat ngantongi uang receh gelinding semua. Oke bos, kita langsung saja ke pengerjaan ya. Yang pertama ini kita buat pola kantongnya dulu ya. Jadi pola kantongnya ini 2. Nanti kantongnya itu cuma bikin 1 yang sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri. Kalau 1, kalau 2 boleh kanan kiri ya. Untuk ukuran kantongnya ini seperti yang ada pada gambar ya. Bentuknya juga, jadi yang bagian atas, nah ini bentuknya ini melengkung bagian atas. Kenapa harus melengkung? Nanti saya jelaskan akhir, makanya tonton sampai selesai. Berikutnya tepi samping ini kita kasih guntingan serong 45 derajat ya. Jaraknya ini adalah 13 cm dari atas. Ini nanti untuk lubang kantong bos ya. Jadi lubang kantong ini nanti lebarnya sekitar 13 cm. Ini sesuai dengan tangan perempuan orang Indonesia ya. Kalau semisal dibikin 14 cm boleh ndak? Boleh, asal jangan terlalu lebar. Kenapa? Saya jelaskan nanti pula. Nah sekarang kita bongkar bagian tepi daster sebelah kanan ya. Bongkarnya ini jaraknya adalah 13 cm dari ketiak. Nah seperti yang ada pada gambar ya. Oke, yang 13 cm atas ini adalah jarak, yang 13 cm ini nanti yang dibongkar. Tapi boleh lebih sampai 15 cm karena untuk setat jahitan. Nah kenapa ini kok harus jarak 13 cm dari ketiak? Karena nanti kalau ukuran orang Indonesia ini pas di pinggang bos, nggak terlalu naik nggak terlalu turun. Lanjut, bagian tepi yang sudah dibongkar ini juga kita gunting serong ukuran 13 cm. Nah seperti pada kantong. Nah nanti ini dipadukan kemudian dijahit. Oke lanjut. Bagian kantong ini ada 2 lapis ya. 2 lapis ini dijahit dulu dari dalam kecuali sisi tepi. Berikutnya kantong kita balik bos ya. Yang atas kasih atas, yang bawah kasih bawah. Nah tadi bagian kantong yang digunting serong juga bagian daster yang digunting serong ini kita padukan. Kalau dasternya tidak perlu dibalik, kantongnya aja dulu ya, biar nanti gampang jahitnya. Nah dipadukan seperti yang ada pada video. Oke, kemudian dijahit ya. Hampir lupa bos, jadi tadi yang bagian kantong yang digunting itu adalah kantong yang depan ya. Kan ada 2 lapis, jadi yang depan, yang belakang nggak usah digunting serong, yang depan aja. Nah kalau dasternya juga yang bagian depan aja, yang bagian belakang nggak usah digunting serong. Nah ini dia bos ya, kantong dan daster yang digunting tadi yang sudah dijahit ya, dipadukan. Nah seperti ini hasilnya. Berikutnya kantong kita balik. Kantong ini kita balik lalu kita masukkan ke daster ya. Kemudian bagian dalam kantong yang tadi dijahit dengan daster ini kita jahit tindas ya. Dasternya tidak usah dijahit, tetapi yang dijahit adalah tepi bagian kantong dalam yang dipadukan dengan daster tadi. Untuk apa? Supaya nanti sorry bos, supaya nanti ini kantongnya nggak keluar bos, nggak kelihatan dari luar ya. Nanti kita cek, kita lihat hasilnya. Oke. Nambah bos ya. Untuk ibu-ibu yang nggak bisa jahit atau yang jauh dari penjahit ya, kok nggak dibikinin yang jahit tangan? Nah yang penting itu dipelajari dulu caranya. Soal jahit tangan gampang kok. Ini dia ya, yang bagian kantong yang sudah dijahit tindas bagian tepi ya, biar nggak ngeluyur kemana-mana kantongnya.
Lanjut, sekarang daster ini kita balik. Tadi kantong sudah dimasukkan bos ya ke daster, sekarang kantong kita balik. Lalu kita tata seperti yang ada pada video. Nah ini ujung atas ini yang sedang saya tata ini ya. Oke, nah ujung bagian oke. Nah bagian tepi ini nanti kita jahit sesuai dengan jahitan daster semula. Kita ambil lurus, tetapi yang bagian dalam kantong ini, jadi ini ada 3 lapis ya. Jadi lapis kantong pertama, yang kedua itu adalah lapis yang kantong tadi dijahit dengan kain daster, dan yang lapis ketiga adalah daster bagian belakang. Oke, nah kita seperti ini cara jahitnya. Oke, kita lihat videonya dengan teliti ya. Nah videonya sengaja saya zoom ya biar lebih jelas gambarnya, supaya nanti nggak gagal paham. Jadi yang saya tunjuk ini adalah bagian ujung kantong atas ya. Ya, bagian ujung kantong atas yang tadi sudah dipadukan dengan daster. Oke bos, sambil menikmati videonya saya jelaskan tadi kenapa bahwa kantong bagian dalam ini bagian atasnya dibuat melengkung. Ini agar supaya ini kantong itu bagian dalamnya itu nanti nggak ngelipet. Kalau dibuat kotak persegi ini ngelipet ya, dipakai ganjel. Nah kecuali semisal untuk gamis model sambung atau semisal daster model sambung yang sambungannya ada di bagian pinggang, nggak masalah, soalnya nanti ujung kantong atas yang tengah ini bisa dikaitkan ke sambungan itu, bisa dijahit dengan sambungan. Nah kalau ini model daster langsung, jadi nggak bisa dikaitkan, akhirnya nanti jatuh dan melipat melipat ke samping, dipakai nggak enak. Oke bos, kalau yang ini ujung kantong bagian bawah ya. Nah ini dia yang sudah dipasang kantongnya bos, ini bagian dalam. Berikutnya kita obras langkah terakhir ya. Jangan lupa kalau ada benang-benang bekas yang masih nyangkut, sisa-sisa dari pembongkaran ini kita bersihkan ya biar rapi. Nah ini jahitan melengkungnya ya. Jadi dia itu nanti nggak ngelipet ke samping bos. Kalau ngelipet ke samping dipakai jadi ganjel, nggak enak. Makanya dibikin melengkung bagian atas dalam itu. Untuk daster yang kantongnya terlalu turun, caranya ini sama. Bedanya adalah kantong itu dibongkar dulu kemudian dibikinkan yang sama. Intinya caranya sama lah. Oke, sekarang kita cek dari luar bos ya. Nah ini nggak tampak dari luar ya. Tadi kenapa bahwa kantong ini tidak boleh terlalu lebar? Yang pertama karena barang-barang yang ada di kantong ini nanti akan mudah jatuh. Yang kedua juga akan jadi sangat kedodoran dan tidak bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mau subscribe monggo, alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak maksa. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada teman ataupun saudara.